Lo Iyalah. punya cerita horor gak? Kalau lo punya cerita horor banget, gue kasih lo 2 juta. Ngambil air itu ada yang berdiri hitam gede berdiri tapi itu nggak jelas, cuma sekali lihat doang. Itu lo dari Kontol dari koliku. dari lampu lo kedip-kedip yang lo share-nya udah ngeri banget, Cok. Pas mati tuh kayak beda banget gitu loh awalnya. Coba, ulang Coba, lagi, coba, ulang, coba, ulang. coba lo hidupin lagi. Bentar colok Elgato dulu. Ini soalnya lampunya tuh udah dibenerin Koler, kalau rusak kan dibenerin kan pasti udah ini kan normal kan tuh sering Ya, banget. Terus tuh bunyi lampunya ada bunyi cetak gitu nggak? Nggak ada bunyi koyur, cuma kayak itu doang, kayak gitu-gitu doang. Gue nggak tahu juga ya apa karena gue suka toksik tengah malam jadi diganggu. Enggak lah, Kayak itu paling serem sih yang ya. gua pernah juga soal itu, Yur. Kayak, Pernah? iya. Sekelibat tiba-tiba ada kayak orang gitu ya? Gua kan suka main sesuatu lah. Nonton bokep baringan tuh ampe kayak gini nih, yang tengkurap Yur. Sambil kayak gini nih. Gua main apa ya waktu itu ya? Pokoknya gua main game lah. Gua main game gitu. Di Semarang. Iya, di kos-kosan. Makanya dari situ gua nggak pernah lagi mau tidur matiin lampu. Tapi yang itu kalau abis gue cerita Koler, teman gue ada indigo, teman dekat gue Koler, dia cewek kan, dia tuh sering diganggu banget. Gue cerita tengah malam kayak jam segini sama dia. Bis tuh ya Koler, waktu gue ke toilet, di toilet gue tuh ada kaca, di belakang gue ada yang ngeliatin gue, tapi cuma sekilas doang. Asu, bikin aku gak tidur, Cok, nyesel aku. Tapi gue diganggu itu waktu kuliah Koler. Adek gue tuh bisa lihat. Orang tua gue tuh sensitif semua. Gue doang yang baru bisa diganggu tuh waktu kuliah, waktu gue udah pemberani, nggak takut lagi sama hantu. Oh, lu udah nggak takut lagi sekarang sama hantu? Udah biasa. Awal-awal dulu gue takut banget Koler. Takutnya sama cewek sekarang? Enggak lah. Ama kayak tipe-tipe Valeri gitu pasti lu takut kan? Enggak lah. Ya udah, thank you ya Dora. Udah mampir, thank you juga Koler. ceritanya, thank you juga videonya. Thank you banget. Thank you, Salam Koyur. kenal. Ya, thank you, salam kenal. Siapa Kapan-kapan lagi? join Human Pal Pride atau Friday the 13 ya Koler. Iya, kapan-kapan ya. Oke, thank you Oke, Koyur, thank you Koler. Thank you. Tarik gua. Bodoh, kita lihat dulu profilnya. Oke, gua tarik lu. Tarik gua. Muskem. Halo, tarik gua. Udah Muskem ditarik. mati. Udah ditarik Muskem malah mati. bisu. Bos. Halo. Enggak. Nah, ini baru ada nih. Wih, hijau-hijau melinjo gitu gue lihat. Maklum lah, rumahnya jelek. Wih, jangan gitu. Yang penting punya tempat tinggal, bro. Banyak yang nggak punya tempat tinggal. Iya. Lu kan. nama lu siapa? Daru. Daru. Widih. Oi. Salam kenal Daru. Lu dari mana? Jakarta. Jakarta. Jaksel. Jaksel. Wih, dekat ini tuh, dekat mansion. Terus umur lu berapa? Seumuran sama Mas Eko. Seumuran 24. sama Eko. Oke, 23. 23 Iya. apa 24? 24 ya? 24. Ya tahun ini 24. Lo sibuk apa nih, Daru? Ya nggak sibuk setahun ini mah nganggur aja nganggur. Nganggur. Waduh, Iya, kenapa hubungin penonton nih. gua pengangguran semua Enggak. anjing? Freelance kan ada freelance. Freelance apa Kan tuh? bokap lagi. Ya kalau Bantu-bantu lagi ada bokap. edit video,
bantu-bantu. Kalau bokap kan lagi sakit jantung, jadi nggak bisa kerja tetap gitu. Tiap bulan harus ke rumah sakit. Bokap lo sakit jantung udah lama? Hampir dari 2017. Dari 2017. Nah, Iya, jadi sekarang tuh tiap hari minum obat bapak lu dong. iya tiap hari. Tiap bulan juga harus ke rumah sakit. Itu udah wajib. Waduh. Orang sakit jantung mah harus minum obat terus, Len. Terus lu masih pengangguran sampai sekarang. Ya mau ya pengen freelance doang. Waduh. Sempet kerja, Harus sebelumnya sempet semangat, kerja. lu harus lebih semangat ekstra Daru. Lu Iyalah. punya cerita horor gak? Kalau lu punya cerita horor banget, gua kasih lu 2 juta. Banyak, Les. Kan rumah gue persis 500 dari sini. Kalau kenal Menara Saida atau Menara Saida nggak? Gimana? Lu ceritanya pelan-pelan. Yang Menara Saida yang angker banget. Menara Saida gua nggak tahu. Ada daerah Tebet itulah. Pokoknya itu gedung terkenal lah buat horornya. Gedung terkenal buat horor, oke? Boleh dicatat. Terus? Dulu ya pas zaman sekolah SMP, kalau Jumatan tuh kadang-kadang cabut. Mm-mm. Nah cabutnya kadang-kadang ke ke Menara Saida. Dulu kan emang nggak dijagain ya. Mm-mm. Cuman masuk aja udah. Terusnya tiap masuk itu ada 10 orang apa ya? 5 orang. Nah pas 5 orang itu kan emang nggak bisa ke daerah atas ya. Mm-mm. Main ke basement aja, daerah basement ke bawah. Mm-mm. Nah pas di basement, namanya anak sekolah SMP, ya toksiknya parah lah. Iyalah, pasti Ya kayak udah. nantang-nantangin kayak Nah iya, gua ama Eri aja waktu itu sempet sekali ke Bali, nantang-nantangin, Cok. Tapi nggak kejadian apa-apa untung-untungnya. Ini nantang-nantangin terus. iya. Nah gue ya namanya masih bocah ya hajar-hajar aja lah. Nah di situ pertama emang hawanya udah wah parah banget dah, hawanya nggak bisa diceritain lah. Heeh. Nah namanya udah dosanya berkali-kali lipat lah, dari udah nggak Jumatan, cabut, toksik. Heeh. Nah disitulah pertama sih cuman barang jatuh doang, nggak tahu apaan Di itulah mana? jatuh. Itu di mana? Di mana ada di basementnya, Di di paling basementnya. bawah Oh iya basement. iya. Terus? Nah kayak kalau di situ kan backstory-nya mana saya ditutup gara-gara di lantai paling atas itu sering ada yang mati, lompat bunuh diri, kejebak lift, gitu-gitulah. Palanya putus di situlah. Hah? Kalau nonton di YouTube sih kebanyakan di situ bilangnya kayak ada sebuah kerajaan setan gitu. Di situ. Nah, iya di situ. Nah, namanya gua nggak tahu, ya udahlah gue main hajar-hajar aja. Pas barang jatuh pertama, oh masih mikir pada angin nih, angin siang hari. Iya, angin Pas lah. yang kedua, iya, pas kedua ada yang ketawa nih, cewek. Padahal kita semua cowok kan. Heeh. Ya, cuek aja lah. Masih Cuek emang pas terus. namanya anak SMP banyak ramean kan, kayak nggak ada yang takut. Mm-mm. Nah, terusnya kata temen gue, ada 2 orang katanya ngeliat sekelebatan. Nah, namanya 10 orang kan 2 lawan 8, mana ada yang percaya sih? Yang 8 gak ngeliat, yang 2 ngeliat. Mm-mm. Nah, udah tuh seret, nggak ngerasa apa-apaan. Pas pas ketiga kalinya, ya gue nggak tahu itu ada auman suara harimau ya gede banget. Anjing. Wah, Yang dengar di berapa orang? situ udah dah. Yang dengar Ya berapa itu orang? hampir semuanya dengar. Semuanya dengar. Ada 10 orang semuanya dengar. Wah di situ udah ketar-ketir, udah wah, terus itu kabur lari. Nah pas lari itu kan di situ ya apa ya, kayak tempat gelap, tempat nggak pernah dijajah, banyak yang ya di situ daerah-daerah ada gembel yang melakukan hal-hal nggak senonoh lah Oh, di situ, nge ngen berhubungan. Jadi banyak ngentot gitu-gitu ya di situ. Ih, terus? iya banyak kardus, banyak apa. Nah di situ ada kedus-kedus dulu. Pokoknya barang-barangnya udah kayak ketiup angin kenceng aja. Padahal di situ di basement sama sekali nggak ada angin, terbang-terbangan udah. Di situ panik aja. Nah udah di situ, udah dari situ auman itu udah kapok, nggak pernah masuk merasa ada lagi Anjing. gitu. Terus ya banyak sih gue cerita-cerita horor gitu dari kecil. Diketawain kuntilanak sejam 15 menitan.
Ya ceritain dong, ceritain dong. Ya itu pas masih kecil sih, kelas 5 SD, kelas 3 SD lah, masih masih ada almarhum ibu gua lah. Oh sekarang lu piatu. Ya, nggak, bukan ngechat sih, bukan. Tapi apa ya dikit lagi. Woi, lu ini setan. Woi, terus. Ya kan namanya penyakit jantung, Ler. Jangan gitulah, Nah, Cok. iyalah, Terus. canda aja. Nah, di situ ya udahlah, namanya masih kecil. Maghrib itu kejadiannya, sebelum maghrib lah, 15 menit sebelum maghrib. Jadi dulu gue sebelum tinggal di Jakarta, tinggal di daerah perkampungan gitulah. Perkampungan. Di Ya, mana tuh? gua tuh di daerah Bogor lah, Daerah tapi Bogor. perkampungan lagi. Mhm. Nah, pas maghrib ya namanya anak kecil dulu maghrib pulang ke rumah lah. Nah, tapi 15 menit sebelumnya gue pertama dengar suara kayak burung. Heeh. Burung. Gue kira apaan nih burung. Nah, masih kecil, masih cuek gitu. Lama-lama diketahui. Kayak lu pakai headset, di kuping 80% lah volumenya. 80%. Itu kencengnya parah banget. Itu sampai 15 menit gue ketakutan, merinding, sampai nangis, udah nggak bisa tidur seharian. Gitu ya. Ya, di belakang rumah gue kebun, Ler. Banyak pohon pisang kayak gitu. Tapi ya Tapi lu namanya, pernah lihat sosoknya nggak? wah, alhamdulillah belum pernah sih, Ler. Tapi penasaran, tapi nggak mau ngelihat gitu. Jadi Itu kalau di setiap kali suara ketawanya tuh di kuping lu apa di belakang rumah lu gitu? Dari Cok. di belakang rumah persis. Di belakang rumah lu persis. Iya, tapi suaranya kayak berasa dengernya berasa Pakai di headset depan lu gitu ya? ketawanya. Iya, kayak Tapi lu ngomong di depan. emang kalau masuk sumpah gua tuh baru inget Ler. Gua juga pernah merasakan, gua baru inget. Gua juga pernah. Tapi nanti lah. Bentar, Tunggu orang ini selesai dulu. Terus? Ya, banyak lah lu kejadian-kejadian kayak gitu, kesurupan, ngeliatin orang kesurupan. Sering banget gua ngeliat yang kayak gitu-gitu mah. Ke belakang kan, belakang gua kebon. Heeh. Kayak katanya sih ada kuntilanaknya. Kan biasanya kan kalau kalau di ya orang beredar kan, kalau pohon pisang pocong, kalau pohon-pohon beringin kuntilanak kayak gitu-gitu. Heeh. Itu di belakang rumah gue persis semuanya ada, tapi yang keganggu cuma beberapa orang doang. Sedangkan gue yang di sebelahnya kamarnya persis, ya udah nggak kedengar apa-apa, tapi sering banget ngeliat kayak gitu-gituan. Ya kan rumah gue juga depannya stasiun, sering ngeliat orang ketabrak kereta gitu, arwah-arwahnya sering bertebar-tebaran. Itu mah udah parah lah, udah gue kadang-kadang ngeliat kayak biasa aja. Tapi sih kayak gitu, kalau gue mikirnya kalau sendiri itu mindset sih, kalau ketakutan. Iya emang kadang. Tapi gua tuh selalu mengalihkan Kalau ke game sih kalau gua. kalau gue sih Terus mikir dengerin lagu. Ya kayak dengerin ke rumah lagu ya. sakit dulu, rumah sakit sih, rumah sakit di daerah Fatmawati. Kebetulan lagi jaga bokap gua, gedungnya itu gedung baru, cuma keisi beberapa tempat doang. Mm-mm. Gue suruh nggak dipanggil keadaan jam 2 siang, 2 malam, 2 pagi. Itu bener-bener sepinya anyep. Itu waduh, Ya. gue udah mikirnya takutnya mindsetnya jelek, gue dengerin lagu. Ya kalau gue lepas handsetnya, itu ada suara ketawa gitu, gue udah nggak ngerti, gue buru-buru aja lari, udah merinding parah sih Di rumah sebetulnya. sakit Gue ada udah suara ngaku. ketawa. Iya. Anjir. Mas, tapi Mas ngerasa nggak kalau sebelum ada suara itu kayak gitu-gitu, kayak ngerasa tuh kayak aura di sekitar lu kayak jadi sempit gitu loh. Dunia tuh kayak jadi kerasa sempit. Ya gue kan nggak apa ya, kalau gue sih lebih sensitif ke aura sih. Kalau ada aura yang nggak enak aja, itu kayak neken banget, Ya ada kayak kan, dada nyesek aja gitu. Iya ya, iya. Dada nyesek, kayak gitu loh. kenapa? Kayak dunia tuh kayak jadi kerasa sempit gitu kan gitu loh. Iya, kalau nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengerin, tapi kalau ada aura yang nggak enak udah langsung, langsung kayak neken, nggak bisa sesak napas Ya, aja. setuju. Itu yang gue rasain sih, sering ya, beberapa kali sih sering, tapi
ya gue penasaran, gue pengen ngeliat tapi ya kayak nggak mau nantang gitu. Kalau ada yang ngeliat, wah ngeliat ya udah. Terus sering banget pengen jadi kalau kemana-mana ke tengah hutan gitu, gue kadang-kadang nyariin mana nih tapi nggak berani nantang. Gila, gila, gila. Soalnya Oke. kalau nantang gitu kan Iya, kalau takutnya nantang kenapa-napa. bisa lo dibuntutin lah, apalah, bisa sakit kadang. Ya, Oke. Ya banyak jangan berani nantang. ada siap. Kita rating ceritanya Deru ya. Coba aja search Menara Saida, itu terkenal banget. Ada filmnya kok. Oke, kita rating.